Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lili Rahmawati dan dua rekan saya, Halil Rofiah dan Kurnia Ika Hendriani. Pengertian metode. Menurut KBBI edisi 1, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Santoso Karo, metode pendidikan kesehatan adalah setiap cara, teknik, maupun media yang berencana yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut. Metode pendidikan adalah suatu cara atau teknik atau strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi dan kondisi serta sumber daya yang tersedia. Dalam memilih metode untuk menentukan apakah metode yang akan kita ambil nantinya dalam pendidikan dan penyuluhan gizi, kita perlu memperhatikan 6 aspek. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan hanya untuk mengubah pengetahuan atau pemahaman saja, dapat digunakan metode ceramah, seminar, dan presentasi. Apabila tujuan pendidikan mengubah sikap, dapat digunakan metode diskusi kelompok, bermain peran, dan konsultasi. Jika tujuan pendidikan adalah mengubah keterampilan, metode yang dapat dipilih adalah studi kasus, learning by doing, and demonstrasi. Yang kedua, aspek yang perlu kita perhatikan adalah sasaran. Ciri dan karakteristik sasaran perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Ciri dan karakteristik sasaran meliputi tingkat pendidikan sasaran, jumlah sasaran, bahasa yang dimengerti sasaran, adat istiadat sasaran, dan pengalaman sasaran. Mengapa kita perlu memperhatikan tingkat pendidikan sasaran? Karena pertimbangan tingkat pendidikan ini terkait dengan bahasa yang digunakan dan teknik penyampaian pesan-pesan dalam proses komunikasi. Jumlah sasaran juga perlu dipertimbangkan. Apakah metode pendidikan bersifat individu, kelompok, dan massa? Jenis-jenis metode memang ada yang bersifat individu, seperti konsultasi. Pendekatan bersifat kelompok, seperti diskusi dan tanya jawab, dan pendekatan massa seperti ceramah dan seminar. Bahasa yang dikuasai sasaran perlu juga dipertimbangkan dalam memilih metode pendidikan. Metode simposium dan seminar biasanya menggunakan bahasa yang bersifat ilmiah. Adat istiadat dan pengalaman sasaran sangat menentukan pemilihan metode, karena jangan sampai menggunakan metode yang tidak biasa dan asing bagi sasaran, sehingga susah dipahami. Aspek ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu situasi. Bagaimana situasi kegiatan pendidikan dilakukan? Apakah ruangan yang tersedia besar atau sempit? Kalau ruangan besar, dapat menggunakan metode ceramah, dan apabila ruangan sempit, dapat menggunakan metode konsultasi dan diskusi kelompok kecil. Waktu yang tersedia dalam penyuluhan atau pendidikan perlu juga dipertimbangkan. Contoh metode yang memerlukan waktu yang lama adalah kunjungan lapangan atau field trip. Yang keempat yaitu petugas. Sebaiknya petugas memilih metode yang emang dia sudah menguasainya dan memang sudah dapat dan biasa ia gunakan, dan tidak memilih metode yang belum pernah dan sulit digunakan oleh petugas. Yang kelima yaitu sarana. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan dalam memilih metode. Salah satu sarana dan prasarana tersebut adalah ketersediaan aliran listrik. Seandainya menggunakan metode ceramah dengan menggunakan alat-alat LCD dan pemutaran film. Di samping itu, apakah tersedia alat bantu lainnya seperti lembar balik dan whiteboard untuk metode diskusi kelompok dan curah pendapat? Yang terakhir, yang perlu kita perhatikan adalah biaya. Beberapa metode pendidikan dan penyuluhan memang ada yang membutuhkan biaya yang besar. Salah satu contoh metode tersebut adalah kunjungan lapangan atau field trip yang membutuhkan biaya besar untuk transportasi, konsumsi, dan biaya persiapan daerah yang dikunjungi serta biaya penjagaan sebelumnya.
Metode yang membutuhkan biaya relatif lebih sedikit antara lain metode konsultasi dan ceramah. Metode penyuluhan ada banyak, namun di sini kita hanya akan memaparkan 5 metode saja. Yang pertama yaitu ceramah, yang kedua diskusi kelompok atau disko, yang ketiga diskusi panel, yang keempat curah pendapat atau brainstorming, dan yang terakhir demonstrasi. Ceramah adalah transfer informasi dari penyuluh kepada sasaran atau peserta penyuluhan. Tujuan dari ceramah yaitu menyajikan fakta, menyampaikan pendapat tentang suatu masalah, menyampaikan pengalaman perjalanan atau pengalaman pribadi, membangkitkan semangat atau merangsang pemikiran peserta, dan membuka suatu permasalahan untuk didiskusikan. Penggunaan ceramah yaitu yang pertama, menyampaikan ide atau pesan. Sasaran belajar mempunyai perhatian yang selektif. Sasaran belajar mempunyai lingkup yang terbatas. Sasaran belajar memerlukan informasi yang kategoris atau sistematis. Sasaran belajar perlu menyimpan informasi, dan sasaran belajar perlu menggunakan informasi yang diterima. Nah, di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan ceramah. Yang pertama, keunggulan ceramah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu cocok untuk berbagai jenis peserta atau sasaran. Yang kedua, mudah pengaturannya. Yang ketiga, beberapa orang lebih dapat belajar dengan mendengar daripada dengan membaca. Dalam hal ini dijelaskan, biasanya orang lebih bisa memahami dari apa yang ia dengarkan daripada dengan ia membaca sesuatu kemudian memahaminya. Itu terkadang lebih sulit bagi seseorang. Yang keempat yaitu penggunaan waktu yang efisien. Biasanya dalam ceramah itu kan diberikan waktu. Moderator memberikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan materi, biasanya 1 jam atau 50 menit, seperti itu. Diberikan durasi waktu terlebih dahulu. Yang kelima, dapat dipakai pada kelompok sasaran yang besar. Seperti saat seminar itu kan menggunakan metode ceramah. Nah, itu kan sasarannya besar, biasanya banyak pesertanya. Selanjutnya, tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu. Mungkin hanya memerlukan alat pengeras suara. Yang terakhir, dapat digunakan untuk memberi pengantar pada suatu kegiatan. Selanjutnya, kekurangan ceramah. Yang pertama yaitu seorang ahli tentang suatu masalah belum tentu menjadi pembicara yang baik. Nah, karena ceramah itu memerlukan public speaking yang baik, jadi seseorang yang ahli pun belum tentu bisa menjadi pembicara yang baik dalam menjelaskan suatu masalah tersebut. Yang kedua, peranan peserta menjadi pasif, karena peserta hanya mendengarkan dari sang penceramah saja. Selanjutnya, pengaruh ceramah terhadap peserta relatif susah diukur. Ya, karena peserta tuh kadang dijelaskan hanya mantuk-mantuk paham, tetapi saat ditanya dia tidak memahami apa yang kita jelaskan. Yang keempat, umpan balik terbatas. Selanjutnya, proses komunikasi hanya satu arah dan kecil sekali kesempatannya untuk mendapatkan tanggapan, kecuali dilanjutkan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, apabila gaya ceramah monoton akan membosankan peserta. Peserta jadi ngantuk dan tidak mendengarkan apa yang kita jelaskan. Yang keenam, kurang menarik dan sulit dipakai pada sasaran anak-anak. Ya, pada jika sasarannya anak-anak, metode ceramah kurang tepat untuk dipakai karena ini akan membuat anak bosan dan malah bermain dengan temannya sendiri. Yang terakhir, kekurangan dari ceramah yaitu membatasi daya ingat, karena ceramah pada umumnya hanya memakai indera pendengar dan kadang-kadang melibatkan indera penglihat. Nah, di slide ke-7 ini kita akan menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan ceramah. Apa saja sih persiapan yang harus kita siapkan sebelum pelaksanaan ceramah? Yang pertama yaitu menentukan maksud dan tujuan. Contoh, kita akan menjelaskan materi tentang masalah gizi pada balita dan asupan gizi seimbang.
Jadi tujuan dari ceramah itu kita akan menjelaskan tentang masalah gizi pada balita dan bagaimana cara memberikan gizi seimbang pada balita. Yang kedua yaitu menentukan sasaran ceramah. Kalau materi yang ingin kita sampaikan masalah gizi pada balita dan asupan gizi seimbang, berarti siapa sasarannya? Ya, benar sekali, sasarannya adalah ibu-ibu. Yang ketiga yaitu mempersiapkan materi dan pesan-pesan. Jangan sampai kita lupa untuk mempersiapkan materi karena itu dapat membuat kegiatan nantinya kurang berhasil atau bisa juga dikatakan gagal. Jadi persiapan materi sangatlah penting ya teman-teman. Yang keempat yaitu jangan terlalu banyak aspek yang akan disampaikan. Kita ambil poin-poinnya saja. Yang kelima, yang perlu kita siapkan adalah alat peraga yang lengkap. Kalau kita ingin menjelaskan tentang masalah gizi pada balita dan gizi seimbang, berarti kita harus mempersiapkan apa? Bisa leaflet atau tumpeng gizi seimbang. Dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan alat dan tempat. Sebelum kegiatan ceramah berlangsung, kita harus setting tempat dan kita mempersiapkan alat-alat apa saja yang diperlukan, seperti mikrofon dan lain sebagainya. Selanjutnya ada persiapan dan pelaksanaan ceramah. Pelaksanaan ceramah dilakukan dengan 9 tahap, yaitu yang pertama memulai mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan ceramah. Yang ketiga, menjelaskan ceramah secara sistematis. Yang keempat, suara cukup keras dengan intonasi yang baik agar tidak membosankan. Yang kelima, kontak mata dan jarak fisik. Yang keenam, perlu adanya humor-humor yang segar agar peserta tidak bosan. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Yang kedelapan, memberi kesimpulan ceramah. Yang kesembilan, mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Selanjutnya ada saran penyelenggaraan. Saran penyelenggaraan dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama mempersiapkan ruangan dan tempat duduk peserta yang memadai. Yang kedua, peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi tanggapan atas materi yang disampaikan pada saat ceramah. Yang ketiga yaitu hindari suara yang mendatar atau monoton. Yang keempat, gunakan alat peraga untuk membantu memperjelas pesan. Demam berdarah dengue. Nah, ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, namun perantaranya itu melalui nyamuk. Nah, sekedar info aja nih ya, bahwa penyakit DBD ini tuh lebih banyak di musim-musim yang negaranya tropis. Itu yang memiliki 2 musim, itu musim penghujan dan musim kemarau. Salah satunya negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, selanjutnya itu ibu-ibu sama bapak-bapak, anaknya itu ada yang pernah, atau tetangga atau keponakannya pernah terkena penyakit. Selanjutnya itu ada diskusi kelompok atau disko. Nah, diskusi kelompok ini adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Nah, tujuan dari diskusi kelompok ini adalah yang pertama mencari, menemukan, atau menggali pemecahan suatu masalah. Tujuan yang kedua itu menetapkan rencana bersama. Tujuan yang ketiga bertukar pikiran dan perasaan. Tujuan yang keempat itu mendorong partisipasi peserta. Nah, lalu untuk penggunaan diskusi kelompok itu ada 5. Yang pertama dapat saling mengemukakan pendapat. Yang kedua dapat mengenal masalah kesehatan yang dihadapi. Yang ketiga mengharapkan suasana informal. Yang keempat memperoleh pendapat dari orang-orang yang tidak suka bicara. Yang kelima agar masalah-masalah yang dihadapi lebih menarik untuk dibahas. Nah, untuk saran penyelenggaraan sendiri itu ada 4. Yang pertama, tempat diatur agar peserta dapat melihat satu sama lain. Yang kedua, media untuk menuliskan pendapat-pendapat. Yang ketiga, jumlah anggota kelompok sebaiknya antara 6 sampai 8 orang. Yang keempat, memberikan kelompok untuk menentukan pimpinannya sendiri.
Selanjutnya itu ada keunggulan dan kekurangan diskusi kelompok. Keunggulan dari diskusi kelompok itu sendiri yaitu ada 7. Yang pertama, peserta dapat berperan aktif dalam kegiatan. Yang kedua, kesepakatan dapat dicapai secara demokratis. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan dan pengalaman semua peserta dapat digali dan dimanfaatkan. Yang keempat, komunikasi dilakukan secara lebih dekat. Yang kelima, kelompok dapat mengukur sendiri tempat dan waktu bertemu. Yang keenam, dapat memperluas pandangan atau wawasan. Yang ketujuh, membantu mengembangkan kepemimpinan. Nah, untuk kekurangan diskusi kelompok ada 4. Yang pertama, salah satu atau beberapa orang dapat menguasai atau mendominasi diskusi. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan latar belakang peserta yang agak tajam, diskusi dapat berlangsung lama. Yang ketiga, tidak efektif dipakai pada kelompok yang besar. Yang keempat, membutuhkan pemimpin yang terampil. Selanjutnya ada diskusi panel. Apa itu diskusi panel? Diskusi panel adalah suatu pembicaraan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dipilih, yaitu 3-6 orang yang dipimpin oleh seorang moderator di hadapan sekumpulan pendengar. Tujuan dari diskusi panel sendiri itu adalah apabila peserta ingin mendapatkan informasi dari para ahli tentang suatu hal. Nah, penggunaan diskusi panel itu ada 8. Yang pertama, menciptakan suasana yang baik untuk komunikasi antar anggota kelompok. Yang kedua, untuk mengenal masalah dan bagaimana menelaahnya. Yang ketiga, untuk memberikan pandangan tentang suatu masalah. Yang keempat, untuk mendapatkan kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang suatu masalah. Yang kelima, kelompok yang terlalu besar untuk dilibatkan semua dalam diskusi kelompok. Yang keenam, peserta bersedia bertukar pendapat dan menelaah suatu masalah secara mendalam. Yang ketujuh, para panelis sudah berpengalaman. Yang kedelapan, dilakukan diskusi kelompok jika terjadi diskusi yang panas dan irasional antara anggota kelompok. Selanjutnya yaitu ciri dinamik diskusi panel. Yang pertama yaitu suasana dapat formal atau informal. Yang kedua, pembatasan dalam pembicaraan dapat dilakukan dengan cara kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada pengawasan atau arahan mutlak dari moderator karena panelis dapat menolak pertanyaan-pertanyaan dan arahan. Yang keempat, dapat difokuskan pada suatu masalah dan sudut pandang, perbedaan fakta dan sikap tentang suatu hal. Yang kelima, memungkinkan interaksi yang menarik dan baik antar para panelis. Yang terakhir yaitu merangsang minat dan perhatian pendengar terhadap masalah yang dibicarakan. Keunggulan dan kekurangan diskusi panel. Keunggulannya yaitu membangkitkan pemikiran-pemikiran yang kreatif, dapat mengemukakan pandangan-pandangan yang berbeda-beda, peserta dapat menganalisis dari berbagai pandangan yang berbeda-beda, dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan memberdayakan orang-orang yang mempunyai potensi. Sedangkan kekurangannya, memerlukan moderator yang terampil, membutuhkan persiapan yang matang, waktu persiapan diskusi cukup lama, tidak memungkinkan semua peserta berpartisipasi, dan yang terakhir, kadang-kadang pembahasan menyimpang dari topik. Kita sebagai moderator dan tuan rumah yang memimpin jalannya diskusi kali ini. Dan tanpa juga saya akan memperkenalkan panelis yang sudah datang pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada ahli hukum tata negara Ibu Bivitri Susanti. Selamat malam, selamat bergabung. Lalu ada perwakilan juga dari mahasiswa Universitas Pamulang, Mbak Yuli Supriyati dan Mbak Mega Lestari. Selamat malam. Lalu di sebelah kanan saya ada kedatangan ahli Metode pendidikan dan penyuluhan gizi yang keempat yaitu curah pendapat atau brainstorming. Curah pendapat adalah suatu penyampaian pendapat atau ide untuk pemecahan suatu masalah tanpa adanya kritik. Evaluasi pendapat dilaksanakan setelah seluruh peserta menyampaikan pendapat atau ide-idenya.
Tujuan dari curah pendapat sendiri yaitu yang pertama untuk merangsang timbulnya pendapat, untuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah, mendorong peserta untuk berpikir, mencari cara pemecahan masalah, dan yang terakhir tujuannya yaitu mendorong partisipasi semua peserta. Penggunaan curah pendapat. Curah pendapat digunakan untuk mendapatkan gagasan atau sumbangan pemikiran, untuk mencari pemecahan masalah, dan dalam waktu singkat mendapatkan banyak alternatif pemecahan masalah. Sedangkan keunggulan dari curah pendapat yaitu adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, semua peserta dapat berpartisipasi, suasana tidak menegangkan, dan dapat ditemukan cara-cara atau gagasan baru. Sedangkan kekurangannya, beberapa pendapat banyak yang kurang bermanfaat. Beberapa orang sangat sukar untuk melampiaskan diri, dan yang terakhir yaitu dalam mengkaji pendapat kadang menemui kesulitan. Metode pendidikan dan penyuluhan gizi yang kelima yaitu demonstrasi. Demonstrasi adalah peragaan atau menunjukkan kepada peserta bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Pada dasarnya, demonstrasi adalah penyajian secara nyata yang disertai dengan diskusi. Tujuan demonstrasi yaitu mengajarkan secara nyata bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Menunjukkan cara-cara atau prosedur dengan teknik-teknik yang baru. Sedangkan penggunaan dari demonstrasi yaitu digunakan apabila mengajarkan prosedur dengan benar. Apabila tersedia benda peraga atau alat yang nyata. Apabila tersedia tenaga pengajar yang terampil untuk membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan melihat kebenaran sesuatu, terutama proses mengerjakan atau menggunakan sesuatu. Keunggulan dan kelemahan demonstrasi. Keunggulannya yaitu diantaranya orang biasanya lebih percaya kepada apa yang mereka lihat atau kerjakan daripada apa yang mereka dengar. Peragaan dapat diulang dan langsung dicoba oleh peserta, menggunakan benda nyata, suasana relatif santai dan menyenangkan, proses pembelajaran lebih jelas, lebih mudah memahami sesuatu, dan keunggulan yang terakhir yaitu peserta dirangsang untuk mengamati secara teliti dan detail. Sedangkan kelemahan dari demonstrasi, yang pertama yaitu memerlukan keterampilan khusus dari penyuluh, yang kedua, alat, biaya, dan tempat belum tentu tersedia, yang ketiga, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, yang keempat, apabila alat yang diperagakan besar, rumit, dan terbatas, hanya beberapa orang yang mempunyai kesempatan untuk mempraktikannya. Yang terakhir yaitu tidak cocok untuk jumlah peserta yang sangat besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.